Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pemrograman berbasis plafon, desain dan perancangan endpoint. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Lukas Febrian, yang kedua ada Marwah Adriana, yang ketiga ada Taufik Hidayat, dan yang keempat ada saya sendiri, Dean Satya Mekaum. Selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan. Oke, perkenalkan saya Lukas. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih REST IP data akun. Nah, jadi di sini ada 5 ya, ada 5 function yang nanti aku bakal jelaskan. Ya, yang pertama itu ada get list user, lalu ada post user list, dan ada yang ketiga itu ada put list user atau user list ya. Habis itu ada patch, dan juga yang terakhir ada delete list user. Nah, oke, kita bakal langsung aja ke penjelasan yang pertama ya. Di sini yang pertama itu ada get list user. Nah, get list user adalah sebuah fungsi atau function ya, endpoint yang memungkinkan itu si penggunanya untuk mengambil daftar pengguna dari suatu sistem atau platform dengan tujuan analis atau manajemen pengguna ya, seperti itu. Oke, lalu ada yang kedua itu ada post list user. Nah, post list user ini adalah fungsi atau API endpoint yang memungkinkan suatu pengguna untuk menambahkan lalu memperbarui daftar pengguna ya dalam suatu sistem atau platform dengan mengirimkan data baru untuk diperbarui, atau kayak selain diperbarui tuh mungkin kayak maintenance gitu. Jadi ya mirip-mirip seperti itulah. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke, di sini kita akan menjelaskan yang ketiga, yaitu put list user. Nah, put list user merupakan fungsi atau API endpoint yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui atau mengganti informasi dalam daftar pengguna pada suatu sistem atau platform dengan mengirimkan data yang diperbarui melalui metode kayak HTTP put seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada patch. Nah, patch ini adalah kayak list user uh, apa yang memungkinkan itu kayak endpointnya untuk kayak pengguna melakukan pembaruan atau parsial pada daftar pengguna dalam suatu sistem atau platform yang mengirimkan data yang diperbarui kayak melalui metode HTTP patch. Jadi put sama patch itu kayak bahasanya tuh lebih ke kayak dia tuh merubah data gitu, dan itu tuh inputnya tuh hampir sama ya. Patch dan put tuh hampir sama, jadi seperti itu. Oke, kita bakal lanjut lagi yang di sini yang kelima atau yang terakhir, yaitu delete. Nah, delete list user ini merupakan fungsi atau endpoint yang menginginkan pengguna itu menghapus atau daftar pengguna dalam suatu sistem atau platform dengan mengirimkan permintaan penghapusan melalui metode HTTP delete seperti itu. Oke, jadi ini yaitu get yang pertama ya. Ketika kita merun, dia itu akan memunculkan ya hasilnya ada first name, last name, ada avatar, terus ada support URL dan seterusnya seperti itu ya.
dan dia itu sinyalnya ada tulisan di situ 200, berarti dia berjalan seperti itu. Oke, kita bakal lanjut aja yang kedua, yaitu post. Nah, kita bakal langsung aja send. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, dan ya setelah di send itu udah muncul yaitu ID-nya 408 dan juga crate-nya. Nah, crate-nya itu 2401 dan ya jamnya sesuai jam kita sekarang seperti itu. Nah, di sini yang ketiga itu ada put ya. Ketika kita send dan hasilnya itu update ya, dan update-nya itu di jam yang sama seperti kita sekarang. Jadi si data yang sebelumnya itu di update seperti yang sekarang gitu. Jadi yang kemarin itu sudah terlampaui dan sekarang menggunakan ID yang terbaru gitu. Misalkan contoh nama saya Lukas. Nah, akhirnya di besok harinya atau di jam selanjutnya itu nama saya dirubah menjadi Lukas Febrian seperti itu. Dan ya patch-nya juga sama. Jadi ketika kita ngeran kayak nge-send atau ngeran si kode ininya, jadi dia itu nanti bakal update juga ya, sama seperti mungkin yang putnya itu Lukas Febrian, dan ketika dipindah ke patch itu dia akan menambahkan jadi Lukas Febrian Lovra seperti itu. Dan yang di sini ada yang terakhir yaitu delete. Nah, delete ini kayak menghapus data. Jadi ketika kita ngeran atau nge-send pada Postman ini, dia nggak akan ada respon sama sekali. Jadi kayak data yang kita udah pakai itu kayak get, post, put, del, dan patch itu semua data hilang ketika kita ngeran pada function atau fungsi delete ini gitu. Seperti itu aja. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya dari kelompok 8 dan juga teman-temannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin gak cocok sama penjelasan pada pembicaraan ini, mohon dimaafkan. Jadi itu aja, sekian dan terima kasih.